Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wa hadirat pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Karena dengan bersyukur atas limpahan rahmat dan anugerah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada kita rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila seorang bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Dan apabila seorang tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai arti itikaf dan fadilah itikaf. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bahwasanya itikaf ini mempunyai hukum-hukum. Mempunyai hukum-hukum yang di dalamnya ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, dan hukum haram. Maka hadirin Allah SWT, hukum yang pertama adalah hukum wajib. Kapan seseorang ini wajib untuk melaksanakan i'tikaf? Maka hukum wajib seorang melaksanakan i'tikaf adalah ketika i'tikaf tersebut dinazarkannya. Misalnya, aku bernazar untuk i'tikaf, maka dia tuh harus i'tikaf dan wajib i'tikafnya tersebut. Dan hukum yang kedua adalah sunnah. Dan sunnah, hukum sunnah ini adalah hukum asli daripada i'tikaf. Hukum aslinya sebelum ada kaidah-kaidah yang lainnya, maka hukum aslinya adalah sunnah. Seseorang adalah sunnah mutlak untuk beriktikaf. Seperti pada bulan Ramadan, nah, ini adalah i'tikaf sunnah. Atau ketika kita memasuki masjid untuk menunggu maghrib sampai isya, kita membaca Al-Quran, kita duduk di masjid, kita sholat awabin, kita disunahkan untuk beriktikaf, menunggu sholat ke sholat yang lainnya. Terus yang ketiga adalah hukum makruh. Kapan seseorang apabila ingin i'tikaf tapi i'tikafnya makruh adalah ketika seorang wanita yang dia ingin melaksanakan i'tikaf tetapi suaminya mengizinkannya, tetapi dia ini genit dan aman dari fitnah. Apabila seseorang wanita melaksanakan i'tikaf tapi dengan diizinkan suaminya, tetapi masalahnya dia ini wanita genit, maka dia ini dimakruhkan untuk beriktikaf. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang genit, maka ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dia pun tidak disunahkan untuk pergi untuk menghadiri sholat tersebut. Yang mana dikatakan bahwasanya seluruh wanita, baik yang haid ataupun tidak haid, itu disunahkan, dianjurkan untuk pergi ke masjid menghadiri sholat Id. Tetapi ketika seorang itu genit, maka dia itu tidak disunahkan atau tidak dianjurkan untuk pergi ke masjid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi apabila seseorang wanita tersebut dia ingin melaksanakan sholat tarawih, tetapi suaminya tidak mengizinkannya, maka i'tikaf dia tersebut i'tikaf tersebut akan menjadi i'tikaf haram. Tetapi apabila suaminya mengizinkannya dan aman dari fitnah, maka nantinya akan diperbolehkan. Terus selanjutnya hukum ketiga, yaitu haram. Hukum keempat adalah haram. Kapan hukum haram tersebut terjadi? Yaitu ketika seseorang i'tikaf dia mengalami haid atau junub atau
nifas, maka ini haram dan tidak sah. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, hukum i'tikaf haram ini aslinya ini ada dua. Yang tadi itu pertama hukumnya haram dan tidak sah. Yang kedua adalah hukumnya haram tapi tetap sah. Kapan terjadi hukum tersebut haram tetapi sah? Yaitu ketika seseorang melaksanakan i'tikaf tetapi dia ini tidak diizinkan oleh suaminya. Seorang wanita yang melaksanakan i'tikaf tapi tidak diizinkan oleh suaminya, maka ini adalah i'tikaf yang sah tapi haram. Atau seseorang i'tikaf, seorang wanita i'tikaf dan diizinkan suaminya, tetapi tempat tersebut tidak aman dari fitnah. Apabila wanita tersebut i'tikaf, maka akan mendapatkan fitnah, maka itu pun haram tetapi masih tetap menjadi sah dia beriktikaf. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini iktikaf telah kita jelaskan mengenai syarat-syarat hukum-hukum iktikaf. Maka semoga bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa mengamalkan iktikaf dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Maka hadirin Allah SWT, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.